Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama dengan segenap hati kita naikkan syukur untuk segala pertolongan Tuhan. Mari kita bersama bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Kami sungguh berterima kasih betapa tangan-Mu ajaib, tangan-Mu dahsyat, menopang kami, melindungi kami, memelihara kami, memberi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merindukan firman-Mu. Berikanlah firman-Mu bagi kami. Hamba-hamba-Mu ini akan merenungkannya. Mohon urapilah, mohon berikan perlindungan-Mu, pertolongan-Mu dari segala tipu muslihat iblis yang ingin mengambil berkat firman. Kami satu hati, kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yehezkiel pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara yang bisa melihat, bisa membacanya juga dengan bersuara bersama dengan saya. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Oleh sebab itu sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan memindasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau, dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya melalui perikop ini. Apa yang Tuhan kehendaki agar saya dan Bapak Ibu Saudara belajar dari kehidupan Bani Amon. Bapak Ibu masih mengingat siapakah Bani Amon? Bani Amon ini bersaudara dengan Bani Moab. Mereka adalah keturunan dari Lot. Israel, Yehuda adalah keturunan dari Bapak Abraham. Secara sejarah historis mereka adalah sebenarnya masih keluarga. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik di dalam bagian perikop ini. Tuhan berkata, tujukanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Ini adalah nubuatan peristiwa yang akan terjadi yang Tuhan sampaikan bagi Bani Amon, bagi bangsa keturunan Lot itu. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik bagaimana Tuhan katakan, sampaikan nubuatanmu untuk melawan mereka. Mengapa Bani Amon dilawan oleh Tuhan? Mengapa Allah bersiap untuk menghadapi Bani Amon?
Bahkan kalau kita memperhatikan nubuatan-nubuatan ini berbicara tentang kehancuran Bani Amon yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bani Amon akan menjadi reruntuhan. Bani Amon akan dimusnahkan. Ibu kotanya Raba dan kota-kota lain Bani Amon akan menjadi tempat tinggalnya binatang, tempat tinggal kambing domba. Tidak ada orang lagi yang akan tinggal di sana. Raba ibu kota yang sangat bagus, ibu kota yang memiliki kejayaan. Namun apa Tuhan katakan? Bahwa bangsa itu akan dimusnahkan, tidak akan ada dari bangsa-bangsa. Tidak ada di tengah bangsa-bangsa, di tengah negeri-negeri. Tidak akan ada lagi keturunan. Tidak akan ada lagi keturunan dari Bani Amon. Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah bersorak bahagia di atas penderitaan saudara. Bani Amon secara historis adalah saudara dari Yehuda, dari Israel, dari bangsa milik kepunyaan Tuhan, dari keturunan Abraham. Namun pada saat melihat bagaimana mereka dihajar oleh Tuhan, ada bagian-bagian yang dituliskan, engkau berkata syukur. Engkau berkata syukur. Saat apa? Disebutkan ada 3 hal. Saat tempat kudusku dilanggar kekudusannya. Saat tanah Israel dijadikan tempat sunyi sepi. Saat kaum Yehuda itu harus pergi ke pembuangan. Jadi melihat bagaimana bait Allah itu dihancurkan oleh bangsa Babel. Mereka syukur gitu. Mereka berkata syukur waktu lihat, wah, bait Allah itu akhirnya gitu ya. Tidak lagi menjadi tempat yang kudus, dihancurkan. Bait Allah itu dilanggar kekudusannya, dihancurkan oleh musuh-musuhnya, oleh bangsa lain. Bukankah itu sebenarnya adalah tempatnya Tuhan? Yang kedua, waktu melihat bangsa Israel dijadikan sunyi sepi karena dalam serangan musuh, dihancurkan, dibakar. Lalu bagaimana waktu mereka melihat saudara-saudaranya ini, keturunan Yehuda ini dibawa ke pembuangan. Bukan sedih yang ada, tapi mereka berkata syukur. Di dalam ayatnya yang ke-6, mereka bertepuk tangan. Melihat saudaranya dalam penderitaan, melihat saudaranya mengalami kehancuran, melihat saudaranya dihukum oleh Tuhan, itu bertepuk tangan. Wah, syukur, sambil tepuk tangan, sambil menginjakkan kaki, ya, sambil menghentakkan kaki. Saking bahagianya, saking senangnya, tapi bergembira hatimu di dalam kecelakaan, penderitaan, malapetaka yang dialami oleh saudaramu. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita belajar dari bagian ini? Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini diperhatikan oleh Tuhan bagaimana sikap kita kepada saudara kita. Apakah pada saat saudara kita mengalami penderitaan, mengalami pendisiplinan Tuhan, menghadapi penghukuman Tuhan, itu apakah kita tepuk tangan? Dan ini melingkupi 3 hal loh Bapak Ibu. Ucapannya berkata syukur, tangannya tepuk tangan, kakinya menghentak-hentak, syukur. 3. Dari mulut, tangan, kaki semuanya menunjukkan dan hatimu merasa bahagia. Lengkaplah Bapak Ibu Saudara. Ternyata di sini kita melihat bagaimana Allah tidak menghendaki dalam kehidupan persaudaraan, apapun itu persoalannya, kalau ada saudaranya menderita, dilarang bertepuk tangan. Tidak diperkenan oleh Tuhan. Bahkan itu bukan hanya dilarang, tidak hanya diperkenan, tapi itu mendatangkan penghukuman. Dan Bani Amon menjadi lawannya Tuhan. Saat kita sedang bersorak-sorak untuk saudara kita yang sedang jatuh, yang sedang gagal, yang sedang terhukum, yang sedang terdisiplin oleh Tuhan, hati-hati saudara. Jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jaga hati agar tidak smos. Apa itu smos? Susah melihat. Senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah.
itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Bani Amon ini salah satu sikap yang dibenci oleh Tuhan karena mereka senang-senang, bahagia melihat kejatuhan dan kesusahan orang lain. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini ya, kalau anak-anak ada hidup sudah mulai bergeser, saat melihat temannya jatuh, misalnya nih anak-anak lagi bermain sama-sama, terus lihat temannya kepleset terus jatuh, apa yang dilakukan anak-anak zaman sekarang? Mentertawakannya. Sebenarnya apa yang dirasakan waktu anak itu jatuh? Sakit bukan? Sakit. Sekarang ini orang lebih malu jatuh tuh bukan karena sakitnya, karena diejeknya. Karena diejek itu lebih menyakitkan daripada luka yang diakibatkan daripada waktu dia jatuh. Ini dimulai dari kapan? Dimulai dari anak-anak. Bagaimana orang tua? Apakah kita mengasuh dan mendidik anak kita dan mengucapkannya hati-hati? Kenapa? Ini Tuhan tidak suka. Waktu lihat orang lain jatuh, senyum, tepuk tangan. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan menjadi lawan kita. Bapak Ibu Saudara, mulai didik, mulai ajar hal penting ini, masukkan dalam salah satu kurikulum pengajaran pengasuhan kita di tengah keluarga. Karena dari kecil terbiasa, maka sesudah besar lihat teman jatuh juga bukan menolong duluan, mentertawakannya lebih dulu. Itu untuk peristiwa yang terlihat mata. Tapi kalau lihat teman kerjanya dimarahi bosnya, puji Tuhan, kapokmu kapan, ya toh? Kalau lihat adiknya, kakaknya dimarahi mama papanya, kapokmu kapan, syukur, rasain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Waktu lihat orang lain senang, hati kita susah. Waktu lihat orang lain susah, hati kita senang. Nah ini yang dicela oleh Tuhan dan dilawan oleh Tuhan. Hati-hati dalam bersikap. Jaga mulut, jaga hati, jaga tangan, jaga kaki. Mulut, hati, tangan, kaki. Harusnya peka waktu melihat saudara kita sedang jatuh, saudara kita sedang sakit, saudara kita sedang gagal. Harusnya mulut, hati, tangan, kaki menjadi alatnya kasih. Mulut bisa menguatkan, hati bisa mendoakan dengan empatinya, tangan bisa diulurkan untuk memeluknya dan menguatkannya, dan kaki ini segera melangkah membawa tubuh ini mendekatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sesama anak-anak Tuhan dimulai dari keluarga. Bagaimana Bapak Ibu mengasuh anak-anak Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana suami istri melihat pergumulan yang dialami oleh pasangannya. Apakah saling mendukung satu dengan yang lain? Mungkin saja karena suami istri sedang menyimpan kepahitan, ingat masa lalunya, bagaimana dia disakiti, lalu lihat pasangannya mengalami hal rasain. Syukur, tepuk tangan, puji Tuhan. Mengerikan ya? Tuhan menolong dan mengingatkan kita hari ini. Mari kita gunakan mulut, hati, tangan, kaki kita menjadi alat kasih bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, bagi sesama persekutuan kita, bagi sesama anak Tuhan, untuk menguatkan, untuk mendukung, bukan untuk mencela, bukan untuk mentertawakan, bukan untuk membuat kita gembira. Inilah wujud dari kasih itu. Mari kita melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Allah untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati kami, Allah menolong kami, untuk kami hidup menjadi berkat, menjadi saluran kasih bagi sesama kami, bukan menjadi hal yang menyedihkan, hal yang mempermalukan atau mentertawakan saudara-saudara kami. Pakai kami, beri kami kepekaan secara rohani untuk melakukannya, menggunakan apa yang ada pada kami untuk sebagai saluran kasih Tuhan. Berkatilah apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan tolong agar apa yang kami lakukan Engkau buat berhasil
Berkati kami saat kami hadir di tengah sekitar orang, kami bisa menjadi berkat. Tuhan, inilah kami mau melangkah di dalam berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.